Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang dalam banget nih, dan juga sering banget disalahpahami. Kita akan ngobrolin soal cermin ilahi dan konsep yang lebih kita kenal sebagai wahdatul wujud. Oke, kita mulai dari pertanyaan besarnya ya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya Tuhan itu bisa terasa jauh banget, tak terhingga, sama sekali beda dari apapun yang kita tahu. Tapi di saat yang sama, katanya dia lebih dekat dari urat leher kita. Nah, paradoks inilah yang jadi jantung pembahasan kita hari ini. Biar gampang ikutinnya, kita bakal bedah ini jadi 6 bagian. Pertama soal paradoks ilahinya. Terus kita kenalan sama konsep intinya, kesatuan wujud. Abis itu kita lihat gimana Tuhan itu bisa transenden sekaligus imanen. Lanjut ke fondasinya, yaitu diciptakan menurut citranya. Nanti ada analogi kunci soal ruh, jasad, dan Tuhan. Dan terakhir kita bahas dunia sebagai cermin dan apa artinya ini semua buat kita. Oke, kita masuk bagian pertama, paradoks ilahi. Ini nih titik berangkat kita. Soal ketegangan inti dalam teologi, di mana sifat Tuhan itu kelihatannya kok agak bertentangan ya? Nah, biar nggak ngasal, panduan kita di sini itu riset akademis modern ya, yang khusus ngebahas filosofi klasik ini, terutama dari para pemikir besar kayak Ibnu Arabi. Jadi kita nggak cuma lihat ide-ide kuno, tapi juga gimana para sarjana zaman sekarang menafsirkannya. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita kasih nama buat konsep yang lagi kita omongin ini. Disinilah kita bakal kenalan sama istilah utamanya. Oke, istilahnya adalah wahdatul wujud. Seringnya sih ini diartiin sebagai kesatuan wujud. Intinya apa? Gini, gagasannya adalah bahwa satu-satunya keberadaan yang benar-benar nyata, yang hakiki, itu cuma Tuhan. Titik. Segala sesuatu selain dia, ya seluruh alam semesta ini, keberadaannya itu cuma nebeng atau bergantung sama satu realitas tunggal itu. Tapi, tunggu dulu, ini ada yang menarik banget. Mungkin Anda bakal kaget. Istilah wahdatul wujud itu ternyata nggak pernah ada loh di tulisan-tulisan Ibnu Arabi sendiri, padahal kan beliau yang paling sering dihubung-hubungkan sama konsep ini. Jadi istilah ini tuh sebenarnya semacam rangkuman atau label yang dibuat oleh para pemikir setelahnya buat ngejelasin ide-ide beliau. Terus kalau bukan istilah itu yang dia pakai, ide utamanya apa dong? Nah, di bagian ketiga ini kita bakal bahas inti pemikiran Ibnu Arabi. Yaitu gimana caranya menyeimbangkan dua hal yang kelihatannya mustahil banget buat jalan bareng. Jadi ada dua kutub nih. Di satu sisi ada yang namanya tanzih. Ini gagasan kalau Tuhan itu transenden, maha suci, pokoknya beda total, nggak bisa dibandingin sama apapun ciptaannya. Di sisi lain, ada tashbih. Ini kebalikannya. Tuhan itu imanen, dekat, sifat-sifatnya bisa kita kenali atau kita umpamakan lewat ciptaannya. Nah, biasanya nih, para pemikir lain itu milih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Nah, disinilah kejeniusan Ibnu Arabi kelihatan. Beliau nggak milih salah satu. Buat beliau, Tuhan itu ya transenden sekaligus imanen. Dua-duanya benar pada saat yang bersamaan. Memegang teguh dua kebenaran ini, itulah kuncinya. Keseimbangan yang sempurna, itu poinnya. Terus, gimana caranya dua hal yang kayaknya bertolak belakang gitu bisa sama-sama benar? Nah, pertanyaan bagus. Mari kita lihat fondasinya di bagian keempat yang bikin keseimbangan ini jadi mungkin. Landasannya itu datang dari sebuah hadis yang mungkin kita semua pernah dengar. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut citranya. Kalimat ini nih jadi kunci buat memahami kalau antara pencipta dan ciptaan itu ada sebuah hubungan. Hubungan cerminan. Dari sini kita sampai ke analogi utamanya yang bakal bikin semuanya jadi klik. Ini dia nih momen ahanya yang nyambungin semua kepingan puzzle ini. Jadi gini, buat ngejelasin hubungan antara Tuhan dan alam semesta, Ibnu Arabi pakai perumpamaan yang dekat banget sama kita, yaitu hubungan antara ruh dan jasad kita sendiri. Coba deh kita pikirin. Ruh itu kan esensi kita ya, realitas batin kita yang nggak kelihatan. Sementara jasad atau badan kita ini adalah bentuknya, wujud luarnya yang kelihatan. Beda banget kan keduanya? Yang satu gaib, yang satu fisik. Walaupun beda banget, ruh dan jasad kan nggak bisa dipisahin kalau kita ngomongin manusia seutuhnya. Mereka itu satu kesatuan. Nah, analogi inilah yang dipakai untuk ngegambarin pandangan Ibnu Arabi. Tuhan itu ibarat realitas batin yang tersembunyi, dan seluruh alam semesta ini adalah jasadnya, wujud lahiriahnya. Penting nih dicatat,
Alam semesta itu bukan Tuhan itu sendiri. Sama kayak badan kita, bukan berarti ruh kita kan? Alam semesta itu adalah zahir, ekspresi luarnya dari batin atau realitas dalamnya Tuhan. Anggap aja kayak cermin atau bayangan. Cermin itu memantulkan wajah kita, tapi cermin itu bukan kita kan? Nah, gitu kira-kira. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang paling penting mungkin. Terus, apa artinya ini semua buat kita? Apa dampaknya di kehidupan sehari-hari? Kalau kita melihat alam semesta sebagai cermin dari Tuhan, wah, ini ngubah segalanya. Batasan antara yang suci dan yang biasa itu jadi kabur. Dunia ini jadi kayak buku yang terbuka lebar. Panggung di mana kita bisa melihat jejak-jejak realitas tertinggi di mana-mana. Setiap atom, setiap helai daun, setiap bintang di langit, semuanya jadi semacam ayat atau tanda yang nunjuk balik ke sumbernya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita benar-benar memandang dunia ini bukan cuma sebagai kumpulan benda mati, tapi sebagai cermin yang hidup dari yang ilahi, kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara kita melihat, gimana cara kita berinteraksi sama alam, sama orang lain, bahkan sama diri kita sendiri? Coba direnungkan.